Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Pandemi COVID-19 telah menaruh kondisi perekonomian suatu negara di titik kritis. Salah satunya adalah Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, meskipun angka penyebaran COVID-19 sudah mulai mereda di Indonesia, ada satu pelajaran yang amat penting yang bisa kita ingat dari pandemi global ini. Pelajaran penting itu ialah Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali tahun lalu. Tahun lalu ada kebijakan PPKM yang menghambat konsumsi masyarakat. Seperti yang kita tahu, PPKM memperketat seluruh lapisan kegiatan yang ada seperti jika kita ingin naik pesawat terbang, kita harus membawa tes PCR dan vaksin dosis pertama. Yang dimana seperti kita ketahui, vaksin dosis pertama pada saat itu tahun lalu sulit untuk didapatkan. Ketika kita ingin berbelanja di supermarket, juga memiliki pengawasan yang ketat, jalur masuk yang sedikit rumit, dan persyaratan spesifik lainnya. Hal-hal inilah yang menyebabkan turunnya konsumsi di masyarakat, turunnya minat konsumsi di masyarakat, sehingga berdampak pada APBN atau anggaran negara. Para hadirin yang saya hormati, debat kita kali ini mempunyai goals yang bersandar pada pertanyaan mengapa Bank Sentral harus membatasi pengeluaran pemerintah. Jawabannya adalah untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu negara. Jika kita tidak memiliki sebuah batasan yang jelas, maka semua pengeluaran yang kita lakukan akan memberi masalah pada perekonomian suatu negara tersebut, terutama Indonesia. Terutama Indonesia merupakan negara kepulauan yang bersifat heterogen, baik dari kepadatan penduduk hingga pendapatan pada suatu provinsinya. Bukankah begitu, para hadirin yang saya hormati? Lantas apa argumen saya yang menjustifikasi logika goals tadi? Saya mempunyai dua argumen. Yang pertama, otoritas kebijakan moneter dipegang oleh Bank Sentral. Seperti yang kita tahu, bahwa kebijakan moneter itu berpusat pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Dan pada mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Mosi ini tidak mengatakan bahwa Bank Sentral akan mengambil peran kebijakan fiskal dari pemerintah. Mosi ini hanya mengatakan bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, sehingga sangat memungkinkan bahwa Bank Sentral membatasi pengeluaran pemerintah sambil menetapkan kebijakan moneter juga. Argumen saya yang kedua, pemerintah bisa lebih terorganisir dan terstruktur dalam mengatur keuangannya. Pemerintah berhak untuk mengelola penerimaan dan pengalokasian APBN. Saya mempunyai beberapa alasan. Salah satunya komunikasi kepada bank bisa lebih baik. Sehingga stabilitas harga bisa lebih matang karena peredaran uang yang dikomunikasikan dengan baik mengingat APBN. Apa yang ingin saya coba sampaikan adalah pemerintah bisa bekerja sama dengan Bank Sentral karena Bank Sentral mengatur kebijakan moneter dan hanya menetapkan batas pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan kebijakan fiskal kepada masyarakatnya. Seperti yang kita tahu, sehingga stabilitas harga bisa lebih terjaga dan perekonomian pun baik dalam kondisi pandemi maupun kondisi setelah pandemi nanti bisa lebih terjaga dan bisa lebih seimbang. Baru alasan yang lainnya. Pemerintah bisa merancang timeline yang bermodelkan stretch and loose untuk mengalokasikan uangnya pada kesehatan dan pembangunan. Seperti yang kita tahu pada kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tidak mau hanya berfokus pada kesehatan masyarakat, tapi pada akhir dari pandemi nantinya kita tidak mempunyai modal untuk mengembalikan perekonomian atau tidak bisa memberikan insentif kepada masyarakat UKM contohnya, sehingga kita tidak bisa membangkitkan ekonomi negara kita. Alasan lainnya, pemerintah
Pemerintah bisa lebih mudah membatasi utang dan mempertimbangkan apa yang mau kita beli dari negara lain. Coba kita berpikir, para hadirin yang kita hormati, coba kita berpikir bahwa jika kita bisa mengatur kebijakan fiskal dan moneter secara harmonis, secara sinkron, kita bisa lebih memikirkan apa yang mau kita beli dari negara lain, sehingga utang pun bisa semakin kecil. Bukankah begitu? Nah, kesimpulannya adalah kebijakan ini bukan hanya efektif untuk masa pandemi saat ini, tetapi juga untuk setelah kondisi normal setelahnya. Sudah saatnya kita berpikir lebih terarah, lebih bijak dalam pengeluaran, sehingga perekonomian Indonesia bisa menuju ke arah yang lebih baik. Apalagi, perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk transaksi, sehingga Indonesia bisa memiliki agenda keuangan yang lebih jelas, baik pemasukan, terutama pengeluarannya. Sekian dari saya, terima kasih.